Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Resnandia Arya Priyatama dengan NIM 2211102097 dari kelas IF 1008. Di sini saya akan mempresentasikan tugas dari mata kuliah Manajemen Proyek TIK. Di sini terdapat infografis yang sudah saya buat dan di dalamnya terdapat 6 poin yang akan saya jelaskan satu persatu. Langsung saja ke poin yang pertama. Apa itu manajemen proyek TIK? Manajemen proyek TIK adalah penerapan pengetahuan, keterampilan, dan teknik untuk mencapai tujuan spesifik proyek secara efektif di bidang teknologi informasi dan komunikasi. Contohnya seperti pengembangan perangkat lunak, implementasi infrastruktur jaringan, atau migrasi data. Tujuan dari manajemen proyek TIK ini yaitu memastikan bahwa proyek TIK selesai tepat waktu, sesuai anggaran, dan mencapai hasil yang diinginkan. Kemudian poin yang kedua, perbedaan karakteristik proyek dan operasional. Proyek 1. Memiliki tujuan yang jelas. 2. Ada waktu mulai dan selesai yang pasti. 3. Sumber daya yang terbatas. 4. Bersifat unik. Operasional. 1. Bersifat berulang dan berkelanjutan. 2. Tidak memiliki waktu yang jelas. 3. Menggunakan sumber daya yang ada. Dengan karakteristik ini dapat disimpulkan perbedaannya, yaitu proyek memiliki jangka waktu terbatas dengan hasil akhir yang unik, sementara operasional bersifat terus-menerus dan berfokus menjaga kelancaran proyek yang rutin. Kemudian poin yang ketiga, jenis organisasi proyek. Ada 3. Yang pertama, fungsional. Pada organisasi proyek ini, proyek dikelola oleh tim yang ada di departemen. Manajer proyek biasanya tidak memiliki banyak wewenang, jadi setiap departemen memiliki manajer proyeknya sendiri. Yang kedua, ada proyek. Pada organisasi ini, seluruh tim dibentuk secara khusus untuk proyek, jadi manajer proyek memiliki wewenang penuh atas jalannya proyek. Yang ketiga, ada matriks, yaitu kombinasi antara organisasi fungsional dan proyek. Pada organisasi ini, manajer proyek berbagi wewenang atau tanggung jawab dengan kepala departemennya. Kemudian, poin yang keempat, proses manajemen proyek. Di sini ada 5. Yang pertama, inisiasi, yaitu menentukan tujuan proyek, ruang lingkup, dan stakeholder atau siapa saja yang terlibat dalam proyek. Yang kedua, ada perencanaan, yaitu membuat rencana kerja detail seperti jadwal, anggaran, sumber daya, dan resiko. Yang ketiga, yaitu eksekusi, melaksanakan semua tugas dan kegiatan yang sudah direncanakan. Yang keempat, monitoring dan controlling, itu mengawasi jalannya proyek agar berjalan sesuai rencana dan melakukan penyesuaian bila diperlukan agar tetap sesuai dengan targetnya. Yang terakhir, penutupan, yaitu penyelesaian proyek, menyerahkan hasil akhir, dokumentasi, dan mengadakan review untuk evaluasi. Kemudian poin yang kelima, yaitu sertifikasi manajemen proyek. Yang pertama ada PMP, Project Management Profesional, yaitu sertifikasi internasional yang diberikan kepada profesional manajemen proyek. Yang kedua ada CAPM, Certified Associate in Project Management, yaitu sertifikasi tingkat dasar yang diberikan kepada seseorang yang baru memulai karir di manajemen proyek. Yang ketiga ada CSM, Certified Scrum Master, yaitu sertifikasi yang diberikan oleh Scrum Alliance untuk pengembangan proyek perangkat lunak dengan metode Scrum. Yang keempat ada Prince 2, Project in Controlled
environment, itu kerangka manajemen yang populer yang banyak digunakan di Eropa. Kemudian yang kelima ada PMI-SCP, Agile Certificate Practitioner, yaitu sertifikasi untuk manajemen proyek yang menggunakan metodologi Agile. Kemudian poin yang terakhir, ada tools yang bisa digunakan untuk manajemen proyek, itu ada Trello, Asana, itu tools yang digunakan untuk manajemen tugas dan kolaborasi tim. Kemudian ada Microsoft Project, yaitu tools yang digunakan untuk merencanakan proyek dengan jadwal yang terstruktur. Kemudian ada Jira. Jira ini digunakan untuk mengelola proyek perangkat lunak dengan metode agile. Yang keempat, Slack atau Microsoft Teams juga bisa, yaitu untuk tools untuk komunikasi dan kolaborasi tim secara real time. Kemudian yang terakhir ada Monday.com, yaitu platform project management yang fleksibel untuk merencanakan, mengelola, dan melacak berbagai jenis proyek. Sekian presentasi dari infografis saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.